Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi zidna ilman. Amin. Amin. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah bacakan qasidah burdah. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan yang melimpah untuk kita semua, dan juga untuk orang tua kita, untuk orang-orang tercinta kita. Amin. Nah, khususnya pada malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang sangat bermanfaat bagi di dunia dan akhirat. Kita akan melanjutkan lagi di kitab An-Nasaih Diniyah, karya daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sampai kepada pembahasan di mana kemarin ada satu kisah ya. Kemarin tentang kisah seseorang yang beribadah 500 tahun ya, kemarin terakhir 60. Ini terakhir kemarin tentang ada seseorang yang beribadah 500 tahun, lalu ketika meninggal di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada hamba tersebut masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu hamba tersebut komplain kepada Allah, beralasan bahwa selama 500 tahun telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun cacat, tanpa kurang apapun ibadahnya. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan malaikat untuk menghitung antara nikmat dan ibadahnya, perhitungan antara nikmat Allah yang telah diberikan dengan ibadahnya 500 tahun karena menolak masuk surga dengan rahmat Allah. Ketika itu ditimbanglah satu bola mata ya, yang menghabiskan seluruh ibadah yang 500 tahun tadi. Tidak ada tersisa apapun untuk menjadi tiket masuk surga dengan ibadahnya. Jadi kesimpulan yang terakhir kita ketahui adalah di mana masuk surga itu atas kehendaknya Allah, atas rahmatnya Allah yang telah diberikan oleh Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin sampai makalah mana? Makalahnya Abdul Qadir Jalani bukan? Ya, wa ma ahsana maqalahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani kan? Itu terakhir apa belum? Belum. Kaitan yang kemarin dengan kaitan yang sekarang masih sama, yaitu di mana jangan beranggapan sesuatu yang kita amalkan itu adalah kunci kita masuk surga. Tapi bukan juga dengan tidak beramal kita berharap masuk surga. Karena apa? Segala sesuatu yang memang kita perlu kerjakan, dari mulai kewajiban ataupun kesunahan, kita perlu kerjakan. Tapi di samping itu ya, kita tetap berharap tentang rahmat Allah ya. Bahkan kita harus takut tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaitannya dengan hal tersebut dikatakan di dalam kitab ini, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Dianggap Allah ta'alakum wa ma ahsana ma qalahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Begitu indah kalau diartikan ini karena ada balaghahnya. Wa ma ahsana ma qalahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu indah apa yang telah dikatakan oleh Syekh Muhyiddin yang menghidupkan agama, gelarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gelarnya
yang menghidupkan agama. Muhyiddin ini. Syekh siapa? Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau dan kepada kita semua. Haitsu yaqul, katanya, dengan sekiranya ucapan beliau itu bidzalika, dalam perkara yang tadi kita sama-sama tahu, bikala nasil wala budda minka, denganmu aku tidak bisa sampai, tapi mau tidak mau aku harus denganmu. Kalimatnya seperti itu. Denganmu aku tidak bisa sampai, ya. Denganmu aku tidak bisa sampai, tapi mau tidak mau aku perlu bersamamu. Maksudnya apa? Denganmu aku tidak bisa sampai, dengan kebaikan, dengan amalan yang kita kerjakan, kita tidak akan bisa sampai mendapatkan keridhaan Allah, ya. Kita tidak bisa sampai masuk ke surga. Tapi mau tidak mau aku harus bersamamu. Dengan apa? Dengan amalan. Itu kalimat yang singkat tapi bermakna. Yakni yang dimaksud hal tersebut, yang dimaksud dengan kalimat tersebut, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, annana la nasillu bil amali. Sesungguhnya kita semua tidak akan pernah bisa sampai menuju surga dengan amalan saja. Duna fadlillahi, tanpa beriringan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita bisa masuk surga bukan karena amalan-amalan kita. Amalan sudah jelas menjadi kewajiban kita yang perlu kita kerjakan. Tapi bukan karena amalan kita yakin kita masuk surga. Masuk surganya itu karena anugerah yang Allah kasih kepada kita. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari situ, ini arahan untuk kita dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini jelas suatu nasihat untuk kita ketika kita sudah beramal baik, entahkah rajin ngajinya, sholat berjamaah di masjidnya, dzikiran, wiridan, bahkan sampai tasbih dikalungin, tasbih digelangin, ya kan? Atau tasbih digedein. Itu tidak boleh menjadi patokan kita merasa baik daripada orang yang lain. Ya. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Karena siapa tahu orang yang kita rasa tidak lebih baik dari kita, justru orang tersebut yang terlebih dahulu masuk surga. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, karena apa? Karena apa yang kita amalkan itu belum tentu bisa menghantarkan kita masuk surga. Terus tidak ada keyakinan dong di sana, bukan. Kita di dalam tasawuf kita diajarkan untuk tidak ujub. Ya, tidak merasa baik dengan amalan kita. Karena apa yang perlu kita perhatikan apa? Anugerah dari Allah untuk apa yang kita amal. Wala budda minal amali imtithalan li amrillah. Dilanjutkan lagi di dalam kitab tadi, di dalam kitab Nasihat Diniyah. Tapi mau tidak mau, katanya wala budda. Wala budda ini artinya mau tidak mau minal amali, dari perlakuan atau dari amalan-amalan. Buat apa kita lakukan amalan-amalan itu? Imtitsalan li amrillah, katanya. Imtitsalan li amrillah, karena kita patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan ini, ya, bukan suatu hal yang betul-betul menjadi penyebab kita masuk surga, ya kan? Amalan ini semata-mata kita mengerjakan perintah Allah SWT, sang pemilik yang maha memiliki surga. Itu. Jadi kita harapkan anugerah dari Allah itu karena kita mengamalkan sesuatu yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, katanya. Dan dikatakan oleh Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu taala. Amin. Man dhanna annahu bil amali yasil. Barang siapa, dikatakan katanya, barang siapa yang beranggapan annahu, sesungguhnya orang tersebut, orang yang memiliki anggapan bil amali yasil, katanya, dengan amal-amalannya dia akan sampai masuk surga, fahuwa muta'annin, katanya. Dikatakan orang tersebut termasuk orang yang memang membebani dirinya sendiri. Ya, muta'annin itu orang yang memang
membebani dirinya sendiri, menyusahkan diri sendiri. Dikatakan di dalam ta'rifan muta'anin ini, mutakallif bima yashibbu alaih. Dia membebankan sesuatu hal yang memang bukan perkara menjadi kuasanya. Jadi nyapain diri sendiri. Dia nggak bisa mampu dengan amalnya, tapi dia paksakan dengan amalnya merasa bisa mampu masuk surga. Padahal dia tahu surga milik siapa. Jadi dia amalin amalan-amalan yang berat seberat-beratnya, beranggapan bukan berharap. Kalau berharap itu justru harus. Tapi beranggapan dengan amalannya dia pasti masuk surga. Dia adalah orang yang sedang membebani dirinya sendiri. Karena apa? Dengan anggapannya itu dia akan sia-sia. Seperti mana di kisah sebelumnya. 500 tahun umur kita nggak sampai. Umur kita hanya 65, 70, mentok-mentok 80. Siapa yang mau lebih dari itu? Ya kan? Di sekarang ini ya, dulu beda cerita. Kalau sekarang ini udah orang yang memang umurnya 70, 80 aja disangka udah nyusahin orang. Ya kan? Udah nggak punya teman. Temannya udah nggak ada semua. Coba temuin orang-orang yang udah di 80 tahunan lebih. Teman-teman kebanyakan udah pada hilang. Udah pada nggak ada. Apalagi ada orang-orang yang ngomong atau keluarganya bahkan menganggap apa? Ini udah nyusahin. Udah 80 tahun. Benar nggak? Makanya di antara kita mungkin panjang umurnya sampai berapa? Benar nggak? Ini 500 tahun ibadahnya ketika komplain sama Allah ketika mau masuk surga. Kata Allah masuk surga dengan rahmatku, dikomplain. Sebenarnya komplainan ini komplainan untuk mengajarkan kepada kita. Bukan ada hamba yang komplain kepada Allah terus membangkang kepada Allah, bukan. Tapi komplainan ini untuk pengajaran buat kita, ajaran buat kita agar tidak merasa baik dengan amal-amal. Begitu. 500 tahun pengen masuk surga dengan amalan, nggak dikasih izin. Kenapa? Dibandingkan mata kita, mata satu bola mata saja, amalan-amalannya tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan dengan hanya satu bola mata. Kalau dua, wah apalagi. Kayaknya. Coba kemarin kita pernah tahu ya tentang mata kita ini nominalnya berapa. Kalau kita nominalkan, Allah kasih rezeki setiap kita bangun tidur ya di hari itu sekian. Kayaknya. Coba bayangkan kalau seumpama kita mata ditukar, mata kita ada yang mau beli 1 miliar, ada yang mau kasih nggak di sini? Hah? Ada orang yang mau ngasih uang 1 miliar, tapi itu membayar satu buah bola mata, sebelah matanya diambil untuk apa namanya? Ya untuk didonorkan dan lain sebagainya. 1 miliar, ada yang mau ngasih? Ada yang mau ngasih nggak? Nggak ada, picek doang nih, masih bisa lihat. Kayaknya cuma picek, kayaknya masih bisa lihat. Tapi 1 miliar mau nggak? Nggak. Belum ada yang mau di sini kan? 2 miliar. Cash ada. Cash ini cash. Kan kita ngomong kalau dulu. Kita ingin menominalkan bolok satu buah bola mata kita itu berapa mahalnya. Kan itu. Kita cashkan dulu 5 miliar, ada yang mau ngasih? Picek. Ya kan? Nggak ada yang mau 5 miliar. Taruh di 5 miliar. Mungkin ada di 5 miliar. Berarti tandanya di setiap hari kita diberikan 5 miliar oleh Allah SWT. Aset 5 miliar di setiap harinya kita diberikan oleh Allah SWT. Terus kita tidak bersyukur. Kan itu. Terus kita menganggap kita hebat. Kita bisa dengan amalan kita ini masuk surga. Mata tidak ada hubungannya mungkin dengan ibadah. Kaki dah. Ya kan? So, ada yang ngasih 1 miliar, ente bukan pincang. Ini diamputasi 1. Bukan gara-gara penyakit harus diamputasi ya. Ente sehat kayak begini diamputasi nih kaki ente 1. Ada yang mau? Bawa alhamdulillah. Kalau 1 miliar mah oke lah. Kalau cuma 100 juta enggak. Kan itu. Berarti batas maksimumnya di berapa tuh? Itu nilai kaki ente. Itu. Itu nilai kaki kita itu yang perlu kita syukuri di setiap hari. Jelas? Jelas ya? Maka ketika kita bisa beribadah, datangnya kita majelis taklim seperti ini pun karena anugerah yang Allah berikan kepada kita. Benar? Makanya jangan merasa dengan amalan kita itu sudah baik dan kita udah orang-orang yang ngerasa udah paling depan aja di surga, ya kan? Paling dulu ngetok surga. Jangan. Karena ada orang kayak begitu. Udah sering ke masjid, yang tadinya pakai kaos doang, udah pakai baju koko, pakai peci yang bagusan, tambahin sorban, udah kayak ustad, dipanggilnya ustad lagi.
Ya kan? Padahal sholat berjamaah ke masjid doang. Kalau lihat orang kagak ke masjid udah kayak ngeledek aja udah. Ada yang begitu, ada. Banyak yang kayak gitu. Kita jangan. Ya. Kita belajar bukan untuk merendahkan orang yang belum punya bagian dari anugerahnya Allah SWT. Ya. Kita belajar untuk mendoakan mereka yang belum mendapat bagian anugerah dari Allah SWT. Jelas? Jadi bukan untuk merendahkan orang gitu belajarnya. Untuk kita sendiri, khususnya Al-Fakir ini. Terus dikatakan apa dikatakan waman dhanna annahu katanya. Waman dhanna annahu ini kebalikannya. Tadi orang yang beranggapan dengan amalnya bisa masuk surga, dia orang namanya orang yang sedang membebankan dirinya sendiri. Tapi kebalikannya waman dhanna annahu bidunil amal yasil wa mutamannin. Barang siapa seseorang yang beranggapan sesungguhnya orang tersebut tanpa beramal pun akan sampai masuk surga, bahwa mutamannin, orang itu hanya berangan-angan. Jadi kalau ada orang nggak usah beramal, ya gak? Udah ngerasa baik, nah nggak usah beramal pun ntar masuk surga. Ya kan yang penting Islam katanya. Setiap masuk orang Islam masuk surga. Udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah beramal. Ntar juga masuk surga. Dikatakan apa? Wahwa mutamannin, orang tersebut adalah orang yang terlalu tinggi angan-angan, kebanyakan mimpi. Yeah. Emang enggak? Kalau ngomongin enggak juga. Masuk surga insya Allah karena memang udah janji Allah. Ya. Orang Islam, setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW pasti masuk surga. Kita ngomongin pasti masuk, betul. Tapi kalau ngomongin tanpa masuk neraka, ini orang berangan-angan itu. Kalau tanpa amal, bisa jadi orang nggak beramal tentang amalan-amalan yang menjadi wajib bagi dirinya, bukan hanya meninggalkan kewajiban, tapi justru jadi kufur. Nah, banyak orang tuh jadi candaan ketika diajak sholat. Naudzubillah min dzalik ya. Karena banyak sekali di zaman bukan udah beberapa tahun yang lalu. Ngeri Bib. Benar Bib. Ketika ada anak-anak muda, anak cuma nyentoin. Ketika ada diajak sholat, ayo sholat. Gua mah kagak ke masjid katanya. Ngapain sholat kan? Ntar aja minggu katanya. Kerja. Islam. Naudzubillah min dzalik. Ngeri enggak? Anak-anak nih, remaja-remaja banyak yang Anda dengar tuh, khususnya kalau waktu anak ya di Jakarta, anak surveinya di Jakarta, di Bandung Anda nggak tahu, banyak yang kayak begitu. Islam tadi ditanya Islam, aku Islam, orang tua Islam, semuanya Islam, tapi diajak ke masjid, diajak sholat, nggak mau, nolak. Jangankan ditambahin yang dia yang main hari Minggu, nolak aja dia. Kayaknya udah kufur. Ya, naudzubillah min dzalik. Allahumma sallim. Terus dikatakan yakni yasilu ilallah. Yang dimaksud yasil itu sampai kepada surga, sampai kepada mendapatkan ridhonya Allah. Wal mutamanni, dan orang yang punya angan-angan tuh huwallazi la ya'malu wa yaz'amanu muttaqilun ala fadlillah. Orang yang berangan-angan itu, orang yang hanya bermimpi itu, huwallazi, orang tersebut adalah orang yang la ya'malu, tidak beramal apapun, wa yaz'amu, dan dia beranggapan annahu muttaqilun, sesungguhnya orang tersebut penuh ketawakalan katanya. Penuh dengan ketawakalan, ya kan? Ala fadlillahi, terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah. Ngamalin enggak, tapi dia sudah langsung menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Entar Allah juga kasih dengan anugerah. Entar Allah kasih surga, entar Allah kasih ampunan. Tapi dia nggak ngamalin, istighfarnya enggak, ngajinya enggak, sholatnya enggak. Dia beranggapan dia udah baik aja deh. Nggak bisa. Itu namanya orang-orang yang utaman. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa dzalika gururun wa hamaghatun. Masya Allah. Ini bukan bahasanya. Hal tersebut adalah hal yang memang termasuk kategori gurur, tertipu dengan dirinya, ya kan? Gurur itu tertipu dengan dirinya, terjebak dalam tipuan hawa nafsunya. Gurur itu gitu, terjebak dalam tipuan hawa nafsu, itu gurur.
Yang paling ekstrim bahasanya yang terakhir nih, wahamagotun. Ini maaf ya, kalau semua dicek juga itu artinya itu. Di atasnya tolol apa? Dungu. Ya kan? Bahasanya hamago, hamago udah. Dungu di atasnya, ya dungu udah. Di atasnya bodoh aja udah. Orang bodoh itu, ya kan? Orang dungu lagi. Bodohnya udah kuadrat nih, ya kan? Iya, udah kuadrat ini. Bodohnya udah kuadrat. Orang, ya kan? Dikatakan dia berharap mendapatkan ampunan namun tidak pernah tobat. Ya. Dia berharap, bukan berharap, beranggapan ini. Orang beranggapan mendapatkan ampunan namun tidak pernah tobat. Dia beranggapan mendapatkan kemuliaan namun tidak pernah beramal. Itu orang-orang yang bodohnya udah kuadrat. Nauzubillah min dzalik. Karena ngerti ini nih, makna ini nih. Karena memang ini orang perlu ada cambukan di telinganya, di akalnya, di pikirannya, bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Ya, harus segera diperbaiki. Jadi banyak sekali orang ingin masuk surga, ingin aja. Apalagi kalau semua udah urusan taklim. Diajak taklim susah bener, ya, pengen sebenarnya taklim. Ya. So, kita cobain deh, survei sendiri-sendiri. Ajakin orang pengen ngaji apa enggak? Ente pengen bener nggak hidup? Banyak orang yang ngomong pengen bener, pengen ikut ngaji, pengen ke masjid sholat, pengen terus, pengen doang. Jadi itu namanya anggapan dirinya, keinginan itu sudah ada di sana, tapi tidak dikerjakan. Pengen baik, ya kan? Pengen apa aja? Pengen mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen jadi orang-orang soleh. Kalau udah doa udah kayak pentau ya. Kalau doa masih mending dah. Nyebut lagi. Apalagi kalau ada rezeki, rezeki anak soleh. Biasa gitu kan. Dapat duit, dapat apa? Rezeki anak soleh. Lah, soleh sebelah mana? Sholat kagak. Enggak, solehnya sebelah mana? Sholatnya enggak. Nauzubillah min dzalik, rezeki yang didapatkan takutnya justru jadi istidraj. Enggak. Walaupun rezeki kita sudah ditangguhkan atau rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditakarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita harus mempunyai rasa takut bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu justru menjadi istidraj untuk kita. Sengaja Allah berikan, memang takdir, ya kan? Karena kita tidak ingin merubah itu. Jadi istidraj, dibuat terlena dengan rezeki yang Allah berikan, sehingga tidak mau duduk bersama orang-orang yang soleh, tidak mau duduk memperbaiki diri itu tidak mau mengerjakan ibadah kepada Allah itu tidak mau. Enggak juga, mau aja, cuma entar ketemunya sebulan sekali, ya kan? Ketemunya entar setahun sekali kalau lagi Idul Fitri doang. Banyak yang begitu, banyak yang begitu. Baiknya udah kalau udah bulan Ramadan itu juga seminggu sebelum Id, ya kan? Kalau lagi pulang kampung udah kelihatan baik kan, sholat dulu, ya kan? Ada yang begitu, ada, masih banyak lah. Kita mah jangan. Insya Allah, ane yakin di sini mah enggak. Yang hadir di sini enggak, bukan enggak salah, ya kan? Insya Allah enggak di sini. Baik semua, Insya Allah di sini baik semua. Karena ada dorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terus, fa innahu la yasihu minhul ittikal. Karena tawakal yang jenisnya seperti itu tidak disahkan di dalam syariat. Di dalam Islam tawakal yang jenisnya seperti itu tidak disahkan. Dia beranggapan akan sesuatu namun dia tidak ada ikhtiar melakukannya. Itu tidak disahkan di dalam syariat. Jelas. Kalau dia ingin mulia di hadapan Allah, maka kerjakan perintahnya. Baik perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Kalau pengen mulia di sisi Allah, pengen mulia di hadapan makhluk-makhluknya Allah, kerjakan, amalkan apa yang memang menjadi perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas di sini? Fa innahu la yasihu minhul ittikal 'ala Allah wa 'ala fadlihi illa ma'al amali shalih, kecuali dengan amalan-amalan yang memang baik. Amalan-amalan yang memang sudah dianjurkan. Kama taqaddam, seperti yang telah lalu kita sama-sama ketahui. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, inna amaniyal maghfirah qad la'ibat abi agwamin. Sesungguhnya
angan-angan tentang adanya ampunan dari Allah itu telah bermain-main di perasaan atau di pikiran orang, kebanyakan orang. Perasaan, ya, anggapan bahwa Allah sudah mengampuni dirinya itu telah bermain-main dalam pikiran dan perasaan kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang beranggapan kita kalau udah ngelakuin satu kebaikan, Allah langsung udah ampunin seluruh keburukan. Betul, memang beberapa hadis yang menerangkan tentang itu. Dengan kita melangkah ke tempat kebaikan, Allah ampuni dosa-dosa. Tapi bayangkan berapa banyak dosa yang secara sengaja kita lakukan. Padahal para ulama menjabarkan secara mu'tamad nih, yang termasuk dari kategori dosa-dosa yang secara otomatis Allah ampuni itu adalah dosa-dosa yang memang tidak secara sengaja kita lakukan. Dosa yang sengaja kita lakukan, kita perlu taubat kepada Allah SWT. Meminta kepada Allah ampunan dari setiap dosa yang kita lakukan. Untuk taubat, menengadahkan tangan kita kepada Allah berat. Tapi beranggapan Allah telah mengampuni. Nah, ini nih. Rasa itu, anggapan itu telah banyak bermain dalam pikiran atau dalam perasaan kebanyakan orang. Banyak orang merasa sudah diampuni. Atau bahkan itu kalimatnya yang tadi, banyak orang udah berbuat kebaikan merasa udah paling baik. Kenapa? Karena dia sudah merasa sudah betul-betul suci. Padahal banyak sekali dosa-dosa yang perlu dia minta ampunan kepada Allah SWT. Banyak dosa-dosa yang perlu dia mintakan ampunan kepada Allah, ya kan? Ketika kita menghirup, karena berapa kali kasih contoh itu, kita menghirup nafas, itu nikmat dari Allah yang tiada tara. Coba 5 detik nggak bisa tersedak lah bahasanya. 5 detik nggak bisa nafas tersedak, ya apa namanya? Kan keselak. Apa keselak bahasa Sunda nanti kan? Keselak kan? Kabesekan mah keur makan. Bahasa Sundanya mah tersedak bahasa Indonesia. Itulah pokoknya. 5 detik keselak nggak bisa nafas, panik nggak? Panik. Itu baru dikasih panik sama Allah. 1 menit udah lewat. Ya kan? Sekuat-kuatnya tahan apa? Cobain, ya kan? 1 menit mah kuat lah. Oke, kasih 2 menit lah. Coba bayangin, nggak dikasih napas 2 menit aja, udah kelar gitu. Yang bisa tahan napas 1 menit, persiapan dulu, tarik napas. Bener nggak? Lah kalau kagak persiapan tarik napas, 1 menit lewat. Bener nggak? Iya bener. Makanya coba, nikmat Allah ketika Allah kasih 1 napas saja, kenikmatan nafas kita aja, kita tidak menyebut alhamdulillah, dosa. Coba bayangin. Kan itu nikmat dari Allah. Kita tidak bersyukur, dosa. Bahkan ada ancaman dari Allah. Apa? Inna adabi lasyadid. Hati-hati dengan adabku yang sangat pedih. Ketika kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Lah kita kadang-kadang ada orang yang ngasih 500 perak. Wah, 500 perak itu ada buat ente. Paham gue pengemis. Ya kan? Dianggapan begitu. Dianggapan 500 perak bukan rezeki. Ada. Bahkan ngelihat para pengemis, Bu, coba lihat. Kalau dikasihnya 100 perak, dibuang. Ada. Ada kayak gitu. Dianggapnya 100 perak itu bukan duit. Main buang aja, pengen yang ribuan. Ada, pernah yang ngeliat begitu. Naudzubillahi min dzalik. Seharusnya berapapun nominal, kalau itu kayak tadi, berapapun rezeki, ya apapun jenisnya, baik itu napas, penglihatan, melihat jelas warna, dan lain sebagainya, itu nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Kita nggak bersyukur, dosa. Nah, dosa-dosa itu yang secara tidak sengaja atau memang kita tidak tahu dosa apa yang memang pernah kita lakukan, dengan duduknya kita di majelis taklim, Allah ampuni seluruh dosa kita. Amin, insyaallah. Ya. Jangankan kita duduk di majelis taklim, manfaatnya majelis taklim. Anak artiin ya, anak maknanya itu geser pantat dari rumah, itu dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah SWT. Enaknya duduk di majelis taklim tuh gitu. Apalagi kita duduk di majelis taklim. Bukan hanya derajat kita meningkat, tapi seluruh dosa yang tersisa-sisa itu dari catatan-catatan yang pernah kita kerjakan itu dihapus-hapusin oleh Allah. Nikmatnya begitu. Gak perlu pakai istighfar, cuma pasang telinga doang.
bahasanya iping ya kan, ngajinya pakai kuping doang, nggak usah capek ngomong, ya kan? Iya, sambil ngopi di depan masing-masing itu pahalanya luar biasa. Coba bayangin, kata Rasulullah, sesaat aja duduk di majelis taklim itu lebih baik dibanding bersedekah 1000 kuda yang diperuntukkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah ingat menyumbang 1 kuda aja ke Palestina. Ada 1 kuda, tahu harganya berapa? Puluhan juta, ratusan juta. Pernah kita nyumbang ke Palestina segitu banyaknya? Pernah nggak? Agak ingat. Tapi kita duduk di majelis taklim, lebih baik pahalanya. Kita ngomong pahalanya, bukan nggak usah sedekah, bukan ya, bukan nggak usah sedekah, tetap sedekah, nanti ada babnya kita bahas. Lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda diperuntukkan fisabilillah. Coba bayangin, kalau 1 kuda harganya 50 kali 1000, 50 juta nih kali 1000 berapa M? Banyak udah, hitung sendiri. Udah banyak ya, udah banyak lah. Coba itu baru sebentar kita duduk di majelis taklim. Banyak lagi manfaat-manfaat majelis taklim. Terus dilanjut lagi. Nanti waqala aidan, dan terus Syekh Hasan Al-Basri mengatakan juga innal mu'mina, katanya, jama'a ihsanan wa khaufan. Ini yang perlu kita ingat nih. Ini yang perlu kita ingat. Kita merasa, kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada yang perlu kita imani. Ingat baik-baik. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang jujur dalam keimanannya. Kalau jujur, kita dalam keimanan kita jujur, jama'a ihsanan wa khaufan. Di dalam hati, dalam perasaan, dalam pikiran, dia akan menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut. Kebaikan dia kerjakan, rasa takut dia terapkan. Dia takut kebaikannya itu tidak diterima. Hanya rasa takut aja, ya kan? Kalau kita mengatakan anugerahnya Allah, kasih sayangnya Allah, kita tidak boleh kita ragukan. Karena itu pasti Allah berikan. Pasti seluas-luasnya Allah akan berikan rahmatnya. Tapi orang yang beriman, jujur dalam keimanannya, kebaikan dia kerjakan, kebaikan apapun jenisnya, baik itu hal yang wajib atau hal yang sunnah, ya, yang dianjurkan di dalam Islam, itu dikerjakan, tapi bersandingan dengan kebaikan yang dikerjakan itu apa? Rasa takut dia terapkan di dalam hati dan pikiran. Jadi harus punya rasa takut. Terus wa innal munafiqa, katanya, kebalikannya, kalau orang tersebut, ya, ternyata orang-orang yang munafik, katanya, kalau orang tersebut ternyata orang-orang munafik yang tidak jujur dengan keimanannya, tandanya kan begitu. Orang yang jujur keimanannya, tandanya orang beriman. Tapi orang yang tidak jujur dengan keimanannya, tandanya orang munafik. Apa yang dia lakukan? Jama'a isa'ata wa amana. Dia gabungkan antara dua hal. Apa? Pertama, hal-hal yang buruk, walaupun tidak selalu, tapi dia kerjakan juga amalan-amalan buruk. Dia kerjakan keburukan wa amanan, dan digabungkan antara keamanan. Dia merasa aman dengan keburukan. Dia merasa dengan keburukannya itu akan baik-baik saja. Orang munafik itu ketika mengerjakan keburukan, dia tidak memiliki kegelisahan di dalam hati. Ya, tidak ada rasa takut tentang apa yang memang sudah dikerjakan adalah dosa kepada Allah SWT. Jadi dosanya itu bukan kepada orang lain, tapi dosanya itu kepada Allah SWT yang dampaknya menjadi buruk kepada dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang munafik, ya kan, orang-orang munafik ketika melakukan keburukan tidak ada kegelisahan di dalam hatinya. Kalau kita pernah melakukan keburukan, lalu hati kita tidak gelisah, buru-buru istighfar, minta hidayah dari Allah SWT. Karena tandanya, mohon maaf, tandanya di dalam hati kita masih ada kemunafikan. Buru-buru tobat, minta ampunan dari Allah SWT sehingga dibersihkan lagi hati kita. Ini fungsinya kita belajar tasawuf, agar hati dan pikiran kita itu bersih. Cara kita membersihkan itu, cari lagi kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Bukan mencari kekurangan kesalahan di diri orang lah. Kesalahan orang dilihatin, nah salatnya kaos gitu, ya tuh.
Nah, kok haji tapi kaos gitu. Wah, ngelihat tuh keluar. Tapi di dalam tidak pernah dia lihat. Kita belajar bukan untuk itu. Ya. Ini terkhusus untuk diri sendiri. Al-Bagir. Kita belajar untuk melihat apa yang ada dalam diri kita. Jelas. Semua keburukan dalam diri kita perhatikan. Satu persatu kita perbaiki. Nggak langsung 100%, nggak apa-apa. Kayaknya nggak langsung 100%. Siapa yang bisa? Dan siapa yang bisa langsung merubah kebaikan itu 100%? Nggak ada. Kayaknya jarang sekali kalaupun ada. Ya kan? Kita perbaiki, kita benahi perlahan. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya kan? Menanam kerinduan kepada Rasulullah SAW. Jelas di sini? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Terus dikit lagi. Qultu. Imam Haddad mengatakan, ya kan? Beliau mengatakan wadzalika ajibun jiddan. Ya. Perkara tersebut adalah perkara yang sungguh luar biasa indah. Ya. Menakjubkanlah bahasanya, bukan indah. Dikatakan kalimat terakhir ini, ya kan? Bukan indah, menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Menganehkan lah, apa bahasanya? Sungguh aneh, ajib, ya kan? Ajib. Ajib itu bukan enak doang ya artinya. Kan biasanya kalau kita mah pakai ajib itu enak doang gitu. Ada ngopi kental, nih kopi ajib nih, ya kan? Pakai ajib, ya kan? Pakai ajib nggak di sini? Pakai ajib kan ajib, ya kan? Sampai ada toko ajib tuh. Ya, toko ajib ada ya. Ajib tuh bukan cuma enak doang, tapi ajib tuh kayak kita apa namanya? Merasa tercengang, ya kan? Takjub, ya kan? Sebutannya ajib. Wah, ajib, ya kan kayak gitu. Ajib. Nah, Imam Haddad mengatakan bahwa tentang yang terakhir ini, sesungguhnya munafik itu melakukan apa? Melakukan keburukan lalu dia merasa aman. Kata Imam Haddad apa? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan sungguh ini ajib, ya kan? Ini hal yang menakjubkan ini, ya. Ini hal yang menakjubkan. Wa dzalika ajibun jiddan. Ini sangat-sangat menakjubkan katanya. Luar biasa ini katanya. Li'annal khauf bi sahibil isah aliyat. Ya kan? Karena sesungguhnya rasa takut itu seharusnya. Jadi kalimat ini sungguh menakjubkan katanya. Karena sesungguhnya rasa takut itu harusnya, ya kan? Harusnya dimiliki oleh orang yang melakukan keburukan. Kata Imam Haddad katanya. Lita'arrudihi bi saati li satwatillah katanya. Dikarenakan apa? Karena dengan keburukannya itu membeberkan atau memberikan atau membuka peluang murkanya Allah. Ketika dia melakukan keburukan itu, dia membuka peluang bahwa Allah akan semakin murka kepadanya. Jadi ketika Allah murka kepadanya, di mana dia akan tinggal? Mungkin dengan merasa dia diberikan rezeki, dia akan selalu menjauh kepada Allah SWT. Maka tidak sedikit orang yang semakin kaya jauh untuk duduk di majelis taklim. Ya, orang yang semakin kaya jauh untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak heran. Nah, na'udzubillah min dzalik, kekayaannya justru menjauhkan dirinya kepada Allah SWT. Itu yang perlu kita takuti. Padahal apa? Padahal justru orang yang berbuat keburukan itu harus merasa takut. Apapun keburukannya, wah ini kaya kok jadi buruk kaya, bisa jadi kekayaannya karena riba, ya, bisa jadi kekayaannya karena judi, atau karena apapun, karena mungkin dolim kepada orang lain, ya kan? Dolim kepada orang lain banyak celahnya. Nah, itu jangan sampai. Makanya nanti di bab muamalat kita bahas. Terus wa inna ma amana ma'al isaah lintikasi qalbih katanya, qalbuhu wa amya ain basiratihi katanya. Wa inna amana ma'al isaah, sesungguhnya katanya, dan hanya saja orang tersebut, orang-orang munafik tadi katanya, merasakan aman padahal dia melakukan keburukan, lintikasi qalbih katanya, lintikasi qalbuhu katanya, karena hatinya sudah terbalik. Ya, hatinya sudah terbalik katanya. Wa amya ain basiratihi katanya, dan juga terbutakan mata hatinya. Ya. Mata batinnya itu sudah terbuta, sudah tidak bisa melihat lagi mana kebaikan yang perlu dia kerjakan. Walakin, namun katanya, dengan kalimat tersebut yang sampai Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad merasa ajib nih kalimat, harusnya rasa takut itu dimiliki oleh orang yang
berbuat keburukan, tapi justru dia nggak merasa takut. Justru dia nggak merasa takut. Kenapa kok dia bisa nggak merasa takut padahal dia melakukan keburukan? Karena hatinya sudah terbalik, hatinya sudah tertutupi, gelap sudah mata batinnya. Tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad katanya, man yahdillahi fahuwal muhtadi. Ya, barang siapa katanya seseorang telah diberikan hidayah, man yahdillah katanya fahuwal muhtadi, diberikan hidayah oleh Allah SWT, karena Allah lah yang memang memberikan hidayah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa orang yang sudah disesatkan, ya, ditakdirkan menjadi sesat oleh Allah SWT, maka tidak ada siapapun yang dapat apa? Menunjukkan jalan, ya, hidayah kepadanya. Jadi kalau udah tercatat sebagai takdirnya itu apa? Akan mendapatkan hidayah, maka dia akan dapatkan hidayah. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ana udah ingatkan di minggu yang sebelumnya, kita ketika memberikan nasihat kepada orang lain atau kita memiliki harapan untuk membenahi perilaku orang lain, jangan kita paksakan dengan ucapan kita, tapi kita doakan dengan doa kita tadi, dengan harapan kita agar orang-orang yang kita cintai itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nasihat kita, jangankan nasihat kita, nasihat motivator terbaik sedunia sekalipun, atau nasihat dari seorang ulama besar sedunia, atau bahkan dari wali manapun, tidak akan pernah bisa memberikan jalan untuk memperbaiki diri. Betul? Karena hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah sehingga dia bisa merubah dirinya sendiri. Jelas di sini? Jelas ya. Allahumma hadina. Ada doa dari Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini dinyatakan, Allahumma hadina, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kita semua. Amin. Wa kun lana ya Rabbana, dan jadikanlah kami semua ya Allah dirimu waliyan mursyida, sebagai petunjuk atau penunjuk yang memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Ila ma tuhibbu, untuk menjadikan atau untuk berjalan menuju sesuatu yang engkau cintai ya Allah. Wa tarda bihi anna, dan engkau ridhoi terhadap apapun yang kami kerjakan. Faqad fawwadna ilaika amrana, maka sungguh telah kuserahkan seluruh perkara kami kepadamu ya Allah. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami, berikanlah kami kematian dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin, dan juga sampaikanlah, golongkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Amin. Ya Rabbal alamin. Doa yang luar biasa bisa kita sisipkan nih, doa ini. Allahumma hdina wa kun lana ya Rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbu minna wa tarda bihi anna faqad fawadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ini doa dari Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk menjaga keimanan kita, menjaga rahmat Allah, menjaga anugerah dari Allah SWT, menjaga hidayah yang selalu diturunkan oleh Allah SWT, disisipkan di setiap sholat kita. Ini bagus untuk kita sisipkan setiap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Antum. Alhamdulillah. Ini tadi kecepatan. Ada yang kurang paham nggak? Kalau ada yang kurang paham langsung tanya. Sebelum kita beranjak ke fikih sedikit. Ini jam berapa ya? Jam 6 ya? Jauh ya? Jam 6 masih jauh.